tidak perlu takut pada kepastian karena kematian adalah kepastian. Yang kita takut adalah kemungkinan. Yaitu apa? Kita belum jelas kita masuk surga atau neraka. Itu yang kita takuti. Kita masih mungkin masuk surga, masih mungkin masuk neraka dalam pikiran manusia. Maka itu yang harus kita takuti, bukan kematiannya. Karena kematian itu hanya alih hidup dari dunia menuju akhirat. Hakikatnya kita tidak mati. Kita hanya mati secara fisik tapi tidak mati secara ruh. Jadi kenapa kita takuti? Jangan takut kematian. Bahkan Rasulullah dalam banyak hadis menjelaskan yang intinya kematian ini harus diingat. Ya, karena justru akan membuat manusia berbuat banyak kebaikan. Seperti dalam riwayat, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Termasuk ziarah kubur itu disyariatkan diantaranya untuk mengingat kematian, untuk mengingat akhirat. Justru dengan kita mengingat kematian, kita jadi beramal semakin baik. Jadi ini yang mindsetnya harus dirubah, karena kita sering mengikuti kebanyakan pandangan orang bahwa mati itu menakutkan. Tidak. Yang menakutkan itu adalah ketika kita mati nggak punya bekal yang cukup. Ketika kita mati dalam keadaan belum bertobat. Jadi justru kalau orang-orang beriman sangat merindukan bertemu dengan Allah. Dan jalan pertama untuk bertemu dengan Allah adalah kematian. Nah, tetapi mati yang baik. Rasulullah SAW juga mengajarkan ketika orang dalam kondisi yang sangat berat untuk berdoa. Ya Allah, in kanatil hayah, jika hidup baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Supaya kita bisa berbuat banyak kebaikan. Jika memang mati lebih baik bagiku, wafatkanlah aku dalam kebaikan. Kematian ini salah satu cara kita mengingat akhirat, mengingat banyak kebaikan. Justru kematian menjadi motivasi. Ya, termasuk sebagian ulama mengingatkan cara kita sholat khusyuk diantaranya mengingat jangan-jangan itu sholat kita yang terakhir kan gitu. Ya, jadi salah satu cara kita sholat khusyuk membayangkan seandainya itu sholat yang terakhir. Termasuk beberapa riwayat yang menjelaskan seandainya besok hari kiamat, sore hari ini kita nanam pohon itu bernilai kebaikan. Jadi kita nggak usah mikir kapan kiamatnya terjadi, yang jelas kiamat pasti terjadi, itu harus kita yakini. Adapun kapan itu rahasia Allah. Dan selagi kita belum tahu kapan terjadi, ya sudah isi dengan kebaikan-kebaikan. Tidak ada istilah sia-sia. Justru sebaik-baik orang ketika menjelang hari kiamat, menjelang kematiannya, dia banyak berbuat baik. Tapi kalau turun semangatnya, ini justru yang keliru gitu. Ini termasuk yang fatalistik lah, bakal kalah enggak. Itu yang itu. Sama aja nih. Ketika orang lomba lari, ya, ketika kita sudah ada yang menang, apa kita ngelemes lah, bisa nasi menang? Enggak, tetap berusaha. Kan kita jadi nomor 2 atau jadi nomor 3, jadi nomor 4. Bukan kemudian menyerah di jalan. Ini pun yang harus dirubah. Justru pandangannya sekarang, justru karena ini hari akhir, jangan sampai kita mendapatkan fitnah hari akhir yang kita tidak mampu menghadapinya. Justru banyak dengan kegiatan-kegiatan baik. Maka nasihat para ulama, bagaimana sih hidup di zaman akhir ini? Berbanyak berbuat baik.